Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua. Di sini saya mau berbagi pengalaman untuk seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 di bulan ini. Yang akan saya sampaikan di sini adalah pembuatan akun. Jadi ada prosedur untuk calon aparatur sipil negara 2021 ini. Ada pembuatan akun. Tahapan yang pertama, tahapan yang kedua adalah pendaftaran. Nah, yang akan disampaikan di sini adalah yang pendaftaran akun. Nah, kita langsung saja buka browsernya. Kalau yang saya buka di sini adalah Google. Jadi nanti klik SSCN CPNS 2021. Ya, nanti akan keluar banyak pilihan. Yang pertama kita pilih seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Nanti akan muncul, klik itu, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selamat datang di portal SSCASN P3K Guru, CPNS, dan P3K non guru. Jadi semua membuat akunnya itu di sini, melalui sini. Nah, di sini ada dua pilihan, yang biru atas dan yang biru bawah. Yang biru atas adalah buat akun, kemudian yang bawah adalah cek di sini. Nah, cek di sini itu maksudnya adalah formasi yang sudah disediakan. Nah, untuk yang akan disampaikan di sini adalah yang buat akun. Klik saja buat akun. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Pendaftaran akun SSCASN 2021 langkah 1. Langkah 1 di sini berisi tentang pengecekan identitas. Nah, dimasukkan beberapa identitas. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP ya, yang di eKTP kita. Kemudian yang kedua adalah nomor kartu keluarga. Ingat jangan sampai tertukar antara nomor induk kependudukan yang ada di KTP dengan yang nomor kartu keluarga. Kartu keluarga itu biasanya letaknya di atas, gitu ya. Kemudian ada nama lengkap sesuai KTP, diisi sesuai dengan KTP. Kemudian tempat lahir sesuai KTP. Nah, tempat lahir sesuai KTP di sini itu hanya tempatnya saja ya, karena tanggalnya nanti ada di bawahnya. Nah, tanggal lahir sesuai KTP itu di bawahnya. Setelah mengisi tempat lahir sesuai KTP, misalkan di Wonogiri, kemudian tanggalnya di bawahnya, tanggal lahir sesuai KTP. Nah, tanggal lahir sesuai KTP nanti di inputnya itu begini tampilannya. Nah, format seperti ini. Juli untuk bulannya digeser yang sebelah kiri, anak panah sebelah kiri, kemudian yang tahunnya yang anak panah sebelah kanan. Bawahnya adalah tanggalnya. Oke. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah nomor handphone yang aktif, kemudian email aktif kita dimasukkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah isi nomor kaptanya, kemudian klik yang warna hijau, lanjutkan. Nah, nanti akan muncul langkah yang kedua. Nah, langkah yang pertama ini adalah pengecekan identitas. Diinput semua, kemudian masukkan kaptanya, klik lanjutkan. Tampilannya seperti ini. Masuk ke langkah yang kedua. Nah, pada langkah yang kedua ini itu silahkan isi formulir dengan lengkap dan benar. Ini ada perhatikan ya. Perhatikan, pastikan nama, tempat, dan tanggal lahir ijazah sesuai dengan ijazah yang akan digunakan dalam pendaftaran CASN. Gini. Yang pertama itu NIK, kemudian nama, nomor handphone atau ponsel itu sudah terkunci seperti yang kita lakukan setelah kita lakukan di langkah yang pertama tadi. Kemudian email kita isi lagi. Kemudian nama Anda tanpa gelar kita masukkan lagi. Ya, nama sesuai ijazah tanpa gelar. Contoh yang di sini adalah Susanto SPD, diketik Susanto saja, gitu ya. Gelarnya tidak diikut sertakan. Di bawahnya tempat lahir sesuai dengan KTP, kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP di sini sudah terkunci sesuai dengan yang kita inputkan di langkah yang pertama. Di bawahnya adalah kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Biasanya sih ada banyak kekeliruan teman-teman kita untuk mengisi kabupaten kota lahir itu, mengisinya malah ijazah,
gitu ya, ijazah diterbitkan, padahal kan itu bukan kabupaten atau kota lahir kita gitu ya, kemungkinan kan berbeda gitu ya, misalkan kita lahirnya di kota A kemudian sekolahnya di kota lain gitu nggih. Kemudian yang paling bawah adalah tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Intinya untuk tempat lahir kemudian tanggal lahir di atas kok ada kok kemudian ditulis lagi. Ini untuk menyinkronkan. Nanti ketika di akun akan muncul apa namanya ya, tempat lahir dan tanggal lahir di 2 kali gitu ya. Untuk mencocokkan yang ada di dalam KTP dengan yang di ijazah. Kartunya nanti akan tampil seperti itu. Ada dua identitas tempat tanggal lahirnya. Untuk tempat lahir sesuai KTP itu nanti diinputkan, ada pilihannya ketika menuliskan Kabupaten Wonogiri misalkan, itu nanti menunggu sejenak akan muncul kotanya atau kabupatennya gitu ya. Jadi kita milih gitu ya, milih yang sudah disediakan oleh sistem. Kemudian ada jenis kelamin di bawahnya, pria atau wanita, kita klik salah satu di antaranya. Nah, di tahap 2 ini, langkah 2 ini untuk melengkapi data nanti ada dua file JPEG yang harus diunggah. Yang pertama adalah ID card atau KTP ya. Kemudian swafotonya sih sebenarnya yang penting terlihat wajahnya gitu ya. Lanjut, nah seperti ini tampilannya. Setelah kita isi jenis kelamin, di bawahnya ada contoh KTP yang diunggah. Nah, kalau yang di sini file scan KTP dengan ekstensi JPEG atau JPEG maksimal 200 KB, baik ID card ektp itu maupun yang swafoto itu maksimal 200 KB. Jadi kalau misalkan kita scan, berarti kita kompres gitu ya, bisa kompres online. Nah, KTP sudah terunggah ini, kebetulan sudah saya unggah, jadi warnanya klik ini warnanya kuning, tapi sebelum muncul seperti ini, klik ini, itu pilih file, warnanya abu-abu ya, kotak warnanya abu-abu, pilih file. Ketika kita unggah muncul ganti jadi warna kuning, kotak kuning, klik di sini. Begitu juga dengan yang swafotonya yang di bawah. Nah, kita jangan kok ini tidak berubah, sudah kita unggah, sudah kita pilih foto dan sudah kita unggah, kok ID cardnya masih tampilan seperti ini, kemudian fotonya kok kita sudah unggah tampilannya juga masih seperti ini siapa ya sebenarnya profil ini gitu ya. Nggak usah khawatir, karena memang sampai akhir di langkah 2 ini tampilannya akan tetap seperti ini gitu ya. ID card tetap seperti itu sesuai dengan sistem, kemudian foto mas-mas ini juga masih ada gitu ya. Nah, yang paling penting adalah dari pembuatan akun ini adalah nanti kita dipersilakan untuk membuat paspor. Nah, paspor ini nanti akan digunakan untuk login untuk pendaftaran. Sangat penting sekali, jadi bisa di screenshot atau didokumentasikan dalam bentuk tulisan yang lain gitu ya. Sangat penting sekali, jangan sampai lupa. Di bawahnya muncul seperti ini, ada password, kita disuruh untuk membuat password, kemudian konfirmasi password. Menurut saya sih, hemat saya, untuk pembuatan password itu yang mudah atau yang sudah biasa kita gunakan untuk password email atau mungkin akun-akun media sosial yang lain. Kalau misalnya tidak, ya berarti dibuat yang mudah dan usahakan didokumentasikan gitu ya, entah itu dicatat, entah itu di screenshot. Kemudian setelah kita mengisi password, kemudian konfirmasi password, diulangi lagi tadi password, kemudian diulangi lagi, ngetik lagi, dikonfirmasi password. Nah, di sini muncul ada seandainya kita lupa, nanti ada pengaman pertanyaan pengaman. Ada 2 pertanyaan pengaman. Ini meskipun sepele tapi usahakan diisi gitu ya. Seandainya kita untuk jaga-jaga lah, seandainya kita lupa untuk login, kita lupa passwordnya, kita bisa bisa menggunakan pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2 gitu. Kemudian setelah kita isi pertanyaan pengaman 1 berikut jawabannya, kemudian pertanyaan 2 diikuti dengan jawabannya, kemudian kita isi kaptanya, kemudian di bawahnya. Nah, di sini di langkah 2 yang paling penting tadi, ya semuanya sebenarnya penting. Kemudian
yang paling penting adalah kita mengunggah dua file. Yang pertama tadi ID card atau KTP atau identitas yang lain, kemudian ada swafoto. Maksimal adalah 200 KB itu ya. Dan pembuatan password untuk login pendaftaran CASN gitu ya. Sangat penting di tahap 2 ini. Kemudian kita klik lanjutkan di bawahnya. Seandainya semua sudah terisi di langkah 2 ini, tampil seperti ini. Nah,